Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, adanya temuan bukti forensik digital menjadi modal menelusuri jejak penjagal di rumah jenderal. Bahkan gerak-gerik pembantai diduga terekam di kamera pengintai. Rekaman CCTV menjadi salah satu bukti kunci terjadinya tragedi berdarah di Duren 3. Rangkaian 20 video rekaman CCTV yang tersebar di 27 titik dari Magelang, Jawa Tengah hingga Jakarta masih diperiksa tim sus dan Komnas HAM. Dalam salah satu video memperlihatkan Brigadir Yosua masih hidup setibanya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Nah, kalau cerita Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Dari Magelang sampai Duren 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan lain sebagainya terlihat di situ. Beberapa saat sebelum tragedi berdarah itu, Irjen Verdi Sambo bersama rombongannya menggelar tes PCR bersama di rumah pribadi yang jaraknya tak jauh dari rumah dinas yang menjadi TKP. Nah, yang kemudian kita terlihat di dalam CCTV itu melakukan PCR adalah Ibu Putri, asisten rumah tangganya, ada satu lagi asisten orang sipil juga, Brigadir J, paling terakhir sebelum dia ada Barada E. Juga ada satu lagi ADC namanya Ricky. Nah, setelah PCR itu, Ibu Sambo ini masuk ke kamar lagi, bersiap-siap mungkin ganti pakaian gitu ya. Kemudian mereka sama-sama pergi ke rumah dinas yang sekarang diduga sebagai TKP itu. Nah, setelah berapa lama mereka pergi itu, kelihatan lagi Pak Verdi Sambo itu keluar dari kamarnya, menuju mobil dia dan didampingi satu ADC dengan satu motor patwal bergerak gitu ke arah yang berbeda. Jadi memang bukan ke rumah itu. Ketika kita wawancarai, kami tanya keterangan, ADC-nya bilang memang nggak berapa lama setelah peristiwa tembak menembak itu Pak Verdi datang didampingi oleh satu ADC dengan setengah berlari, dia lihat begitu. Nanya-nanya ada apa begitu kurang lebih ya. Tapi sekali lagi soal yang di luar CCTV kan itu keterangan dari penyidik dan yang lain-lain ADC. Kalau CCTV-nya tadi tidak menampakkan itu, hanya kelihatan mobil berhenti, motor patwalnya juga berhenti gitu. Itu yang kelihatan. Berusaha untuk berbalik ke tempat semula, itu yang terlihat. Selain menelusuri jejak pembantai melalui rangkaian kamera pengintai, Komnas HAM juga mendalami jejak digital jejaring komunikasi, termasuk adanya ancaman agar Brigadir Yosua dihabisi. Selasa 26 Juli lalu, Komnas HAM memeriksa 6 ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang disebut-sebut menembak Brigadir Yosua. Pertanyaannya, benarkah hanya Barada Eliezer seorang yang terlibat kematian Brigadir Yosua? Ataukah ada yang mendalangi tragedi brutal di rumah jenderal itu? Iya, itu pengakuan dari Barada E. Dia menjelaskan secara kronologis versi dia ya, gitu, versi dia. Mereka setelah sampai tadi di rumah pribadinya Pak Sambo, kemudian di CCTV juga kelihatan itu, mereka kemudian menuju rumah dinas untuk isoman. Setelah itu dia naik ke atas, ke lantai 2, dia bilang masuk ke ruangan ADC, ruang tidur, dia bersih-bersih di situ. Tiba-tiba dia mendengarkan suara teriakan dari Ibu Putri. Nah, kemudian setelah dia mendengar itu, apalagi ada panggilan teriakan yang juga menyebut namanya, dia turun gitu. Dari tangga lantai 2 itu ke bawah, dia lihat saudara Yosua. Kemudian dia bertanya dengan bahasa yang suara yang lebih kuat ya, karena kekagetan itu kan. Ada apa ini gitu. Kemudian dia menyaksikan saudara Yosua ini mengarahkan senjata ke dia dan menembak gitu. Nah, setelah beberapa tembakan itu dia mundur ke belakang, dia mengambil senjatanya, mengokang dan kemudian
membalas tembakan itu. Menurut dia kena tembakannya, dan setelah itu masih adu tembak lagi ya. Sampai kemudian saudara Joshua ini tersungkur, dia datang lebih dekat, kira-kira jarak 2 meter. Setelah itu dia menembak 2 kali lagi untuk memastikan katanya bahwa orang yang menyerang dia ini itu betul-betul bisa dilumpuhkan. Meski rumahnya telah bersimbah darah, tapi mengapa Sambo dan istrinya belum dimintai keterangan oleh Komnas HAM? Pasti kami akan manggil Pak Ferdi Sambo, pasti kami akan meminta keterangan Bu Putri. Tapi tahapannya adalah memperkuat dulu sekuen-sekuen ceritanya, konteks waktunya dan lain sebagainya. Baru nanti ya pasti ke Pak Ferdi Sambo, pasti juga nanti akan ke TKP. Gitu. Setelah ya belum tentu pekan depan, tapi kami sedang persiapkan. Kan kami belum tahu ini. Kemarin kesepakatannya misalnya soal cyber sama soal digital forensik, ya mereka akan menunggu, dikasih waktu beberapa hari. Lah beberapa harinya kan nggak jelas nih, apakah hari Rabu, apakah hari Kamis, apakah hari Jumat. Nah, kalau Jangan ada lagi yang menebar cerita yang berisi nirfakta, tapi biarkanlah rangkaian fakta yang bercerita. Karena dalam setiap kejahatan, pasti ada jejak yang ditinggalkan. Mengapa perilaku sadis para perundung belum mampu dibendung? Nantikan informasinya sesaat lagi.